Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di RSID. Pada kesempatan kali ini kita punya materi baru, yaitu terkait dengan standar akreditasi klinik. Oke, jadi untuk pembahasan hari ini dan selanjutnya kita akan membahas terkait standar akreditasi klinik, mana klinik pada tahun ini sudah mulai banyak yang akreditasi, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, kita langsung mulai di tata kelola klinik TKK poin 1. Nah, sebelum membaca instrumennya, ada baiknya juga membaca maksud dan tujuan ataupun membaca latar belakang dari elemen penilaian ini. Oke, jadi pada tata klinik ini memuat visi misi klinik, tata kelola dan struktur organisasi, uraian tugas, tata kelola SDM, tata kelola fasilitas keselamatan, dan tata kelola pengaduan dan tindak lanjut. Langsung ke standar 1.1 pengorganisasian klinik TKK 1. Oke. Di sini EP-nya tersedia visi misi dan tujuan klinik yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Oke. Kelengkapan buktinya adalah terdapat penerapan visi misi dan tujuan oleh pemilik, pimpinan maupun pejabat. Nah, untuk dokumen ini silakan teman-teman siapkan aja itu SK gitu. Jadi tidak hanya berbentuk tidak hanya berbentuk langsung visi misi yang dipajang, tapi ada baiknya juga dalam bentuk SK. Kenapa? Karena SK inilah yang menjadi dasar hukum pembuatan visi misi dan tujuan, sedangkan visi misi dan tujuan itu adalah bagian dari lampiran SK tersebut. Silakan buat seperti ini aja. Ini saya ambil dari puskesmas ya, teman-teman. Kalau punya di puskesmas juga silahkan diambil, karena klinik dan puskesmas tidak jauh berbeda. Maaf. Nah, ini adalah SK-nya. Setelah SK, nanti di lampirannya itu baru ada visinya apa, misinya apa, tujuannya apa, motonya apa, dan tata nilainya apa. Gitu. Oke, cukup seperti ini aja, ditandatangani oleh kepala klinik. Lalu yang kedua, tersedia struktur organisasi klinik yang ditetapkan oleh pejabat. Di kelengkapannya, struktur organisasi ataupun dokumen lain yang sah, terdapat bukti penyampaian informasi. Oke, jadi di sini ada dua ya. Yang pertama itu adalah struktur organisasinya. Nih. Yang kedua itu adalah bukti informasinya. Kayaknya saya masih agak bingung nyarinya. Jadi silakan teman-teman buat SK terkait dengan struktur organisasi, di mana dalam SK ini lampirannya adalah struktur organisasi, dan biasakan ketika membuat struktur organisasi ini pastikan ada uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya gitu. Karena itu akan diminta satu paket. Lalu yang kedua, jika sudah punya struktur organisasi, silakan buat sosialisasinya. Untuk sosialisasinya, teman-teman bisa menggunakan konsep UMAN, UMAN, yaitu U-nya itu adalah undangan, M-nya itu adalah materi, materinya apa? Yaitu materi terkait dengan struktur organisasi, A-nya itu adalah absensi, bukti kehadiran, dan N adalah notulen. Itu silakan menjadi satu dokumennya. Oke. Lalu untuk yang uraian tugas, terdapat dokumen catatan uraian tugas ini berarti masuk ke dalam SK ya, SK struktur organisasi. Ketika sudah punya struktur organisasi, sudah otomatis pula akan ada uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang ditetapkan. Nah, yang penting itu adalah di poin nomor 2, yaitu melakukan wawancara terhadap petugas dalam memahami uraian tugas. Nanti surveyor akan melakukan wawancara terhadap beberapa petugas mengenai uraian tugasnya. Pastikan seluruh petugas di klinik itu hafal atau minimal mereka tahu uraian tugasnya itu apa. Seperti dokter uraian tugasnya di klinik itu apa, bidan uraian tugasnya apa, perawat uraian tugasnya apa, apotek uraian tugasnya apa. Itu minimal mereka tahu secara garis besarnya. Gitu. Makanya untuk menjawab poin 1.1 ini, khususnya poin 3, silakan teman-teman buat uraian tugas itu secara personal ya. Maksudnya secara personal. Misalnya ada dalam struktur organisasi itu ada 15 pekerja, maka 15 ya memiliki uraian tugas yang ditandatangani oleh petugas tersebut. Gitu. Oke, kayaknya lumayan mudah ya. Bentar, coba saya cari dulu contoh struktur.
Oke, mungkin sekian untuk pembahasan PKK 1. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.